Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Semogarjo, Bapak Nursoji SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Semogarjo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah kita semua, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eni Rohmawati SPD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Semogarjo. Kepada Bapak Nursoji SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Karyawan Karyawati SDN 3 Semogarjo. Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif oleh Ibu Yanto Sarida, calon guru terbaik kita nomor 1 dari
Purworejo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini kita laksanakan diseminasi budaya positif yang nanti lebih detail akan disampaikan oleh Bu Yana Nursalida. Semoga saja nanti apa yang bisa disampaikan oleh Bu Yana Nursalida bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih lagi untuk anak-anak secara khusus, karena menerima manfaat secara langsung itu harusnya pada anak-anak, dimana nanti beberapa hal pasti mencakup hal penting yang di kemudian hari akan bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jadi silakan nanti Bapak Ibu dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar hasilnya juga bisa maksimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti acara dapat terlaksana dengan baik dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yana Nursalida SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sukoharjo, Bapak Nursalidin SPD SD, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman semua Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Sukoharjo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat sekali-kalinya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya sholawat dan salam tak lupa kita senantiasa terpaku pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya Yana Nursalida, calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Grobogan, akan mendiseminasikan atau memaparkan tentang budaya positif, yang mana ini merupakan tugas saya setelah mempelajari modul 1. Saya bertugas mendiseminasikan atau memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Nah, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini kita sharing ya. Saya sendiri juga masih belajar, masih perlu banyak belajar dan banyak. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan. Kalau biasanya hari Sabtu kita senam ya, karena hari ini kita pakai baju pramuka, kita senamnya yang tidak pakai gerakan yang berat. Kita senamnya senam otak. Bapak Ibu mohon berdiri. Nanti kita bersama-sama menirukan gerakannya ini nih, supaya otaknya rada encer. Saya sendiri. Ya.
Gimana Bapak Ibu? Yang kelihatan bedanya apa otaknya? Bagian ini tadi setengah otak. Siapa tadi yang masih bingung? Saya. Ini masih bingung. Ya. Maksud dari senam otak itu sendiri tadi untuk melatih kita fokus kita, konsentrasi kita. Okay. Tapi ini sudah konsentrasi semua belum? Sudah. Siap. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama, di sini saya punya beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Kira-kira alasannya kenapa? Ada yang sudah tahu? Atau nanti kita cari tahu ya. Selanjutnya, yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju tidak? Tidak setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Nah, jadi beberapa pertanyaan, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, nanti akan kita cari tahu lebih lanjut ke selanjutnya. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari dengan harapan budaya-budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita, di SD kita tercinta ini, SD Negeri 3 Sembungharjo, sehingga SD kita menjadi SD yang lebih baik lagi ke depan. Setuju? Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri akan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, kita tahu sendiri ya, di dalam sekolah itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi yang kita gunakan untuk berperilaku. Jadi fondasi utama untuk kita berperilaku, bersikap, dan nilai-nilai kebajikan itu sangatlah diperlukan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6. Mau kita nyanyikan? Mau. Siap. Barangkali yang belum menggunakan kurikulum merdeka masih lupa ingat. Oh, ingat aja. Bu Tari, boleh minta bantuannya untuk memimpin? Sambil berdiri apa sambil duduk? Oh, duduk aja lah Bapak. Ya bisa dimulai ya, Ibu. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, berkenan mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dengan harapan nilai-nilai itu kita bisa terapkan untuk murid-murid kita. Nah, selanjutnya contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati beberapa institusi. Ya, saya punya beberapa contohnya. Yang pertama dari Good Primary Years Program. Nah, sikap murid itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan,
Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Nah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab dan kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, yang ketiga dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong guidelines and life skills. Nah, ada beberapa, ini ada dua ya. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dan ada petunjuk hidup yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Kemudian yang keempat, the seven essential virtues dari Building Moral Intelligence Michael Burber, jelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, sekarang kita menginjak ke perubahan paradigma belajar. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk melakukan sebuah percobaan. Nah, tugasnya seperti ini. Anda adalah A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kita bersama-sama, Pak. Kepalkan tangan kita. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bayangkan di tangan ini ada sesuatu yang menurut Anda itu sangatlah berharga. Nah, selanjutnya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, selanjutnya tugas B. B itu rekan Anda, bisa dari coba misal salah satu menjadi A, salah satunya menjadi B. Yang pertama yang A mengepalkan tangan, yang B tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Nah, tugas B itu boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba, bisa? Coba dipraktekkan. Bu Eni sebagai A, Bu Nia sebagai B. Mana kepala tangannya? Bagaimana Bu Nia membujuk Bu Eni untuk membuka kepala tangan itu? Anggap saja di tangan Bu Eni itu ada namanya Bu. Oh Mas, Mas 24 karat. Oh ya itu, nah itu di kepala tangan Bu Eni ada sebuah benda yang sangat berharga. Kemudian B itu diperankan oleh Bu Nia. Bagaimana cara Bu Nia untuk membujuk? Ini boleh dengan cara merayu boleh, membengkak boleh, bahkan Bu tak lagi duit Bu. Soalnya itu Mas, masalahnya. Jangan bisa ini, jangan nggak boleh, enggak. Iya apa sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Apaan? Kamu mau nyoba? Enggak. Itu KKN namanya, nggak boleh. Tak kasih KTP. Ini KTP. Kali ini. KTP apa KTP? KTP mau diapain? Apa ini? Nggak boleh, nggak boleh. Ini sangat penting sekali. Nah, dari peragaan Bu Eni
bisa kita lihat ya. Coba sekarang saya punya beberapa pertanyaan. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda yang sebagai A? Dibuka tadi dibuka tidak oleh Bu Eni? Tidak. Alasannya kenapa? Sangat berharga. Oh iya, sangat berharga. Kemudian, apakah B berhasil membuka kepala tangannya? Berhasil tidak? Tidak. Kenapa? Oh iya, kurang ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Ya, betul. Yang memegang kontrol atau kendali itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Jawabanku bener. Oh, saya. Nah, dari kegiatan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman untuk membuka kepala, kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita menjaga disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Betul atau tidak? Iya. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukanlah motivasi eksternal. Nah, ini yang masih jadi PR kita nih. Masih murid-murid itu masih banyak yang terpengaruh oleh motivasi eksternal, belum dari internalnya sendiri. Karena kita berasal dari motivasi eksternal, sifatnya hanya sementara. Sedangkan jika motivasi tersebut datang dari diri sendiri atau internal tadi, akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau karena kesadaran diri sendiri. Nah, motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Nah, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukanlah orang lain. Nah, artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelasnya. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita masih beranggapan bahwa guru lah yang bisa mengontrol murid, padahal sejatinya murid sendirilah itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu pun masih menjadi miskonsepsi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang masih banyak dilakukan banyak orang dewasa, termasuk mungkin saya sendiri atau ya teman-teman. Kita masih sering memaksa orang lain. Kemudian perilaku manusia itu ada beberapa motivasi. Di sini disampaikan oleh Diana Gassen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita masih termotivasi seperti itu, banyak ketika ada hukuman kita akan melakukan
tersebut itu wajar. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, kita masih untuk di sekolah kita masih menerapkan hukuman dan penghargaan. Nah, coba kita perdalam lagi, apa itu hukuman? Hukuman itu model paksaan tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai murid atau anak yang akan tersakiti. Bersifat tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Penghargaan itu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Nah, kita sebagai guru terkadang masih menggunakan hukuman dan penghargaan ya. Misal ada anak-anak kita, murid-murid kita yang belum terlambat atau tidak mengerjakan tugas, atau mungkin kalau penghargaan ada yang bisa meraih prestasi tertentu, kita memberikan hadiah atau penghargaan. Nah, sebenarnya dua-duanya itu sama-sama mempunyai konsekuensinya masing-masing. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Sebelumnya kita kalau penghargaan mungkin itu bisa meningkatkan prestasi siswa seperti itu. Ada tidak yang berpendapat seperti itu? Nah, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, hukuman dan penghargaan tadi bisa mengendalikan perilaku seseorang. Jadi belum motivasinya masih eksternal, belum dari internalnya. Selanjutnya ini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, perbedaannya konsekuensi dan restitusi itu sendiri adalah untuk konsekuensi itu merupakan stimulus respon. Sudah diketahui dan masuk akal, tidak nyaman untuk murid atau anak, untuk jangka waktu yang pendek dan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu tadi konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu merupakan teori kontrol berupa undangan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang dan murid dapat belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu tadi perbedaan dari konsekuensi dan restitusi. Nah, ini untuk lebih jelasnya, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu tadi tentang restitusi. Nah, restitusi sendiri itu mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi ciri-ciri restitusi. Sekarang kita ke keyakinan atau peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam
nggih. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, dan keyakinan kelas itu sendiri akan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini yang nantinya bisa kita praktekkan ya. Kalau peraturan itu kan lebih searah, biasanya hanya dari guru, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, sedangkan untuk keyakinan kelas itu kita tampung dulu pendapat dari semua siswa, kita jadikan satu, kita buat kesepakatan kelas yang mana, dan untuk kalimat-kalimatnya pun itu lebih positif. Jadi misal ada kalimat negatif seperti ini untuk tentang nilai kedisiplinan, tidak boleh datang terlambat. Nah, untuk keyakinan kelas itu kita bisa rubah dengan datang tepat waktu. Nah, dan keyakinan kelas itu sendiri dari 2 arah dan akan dipatuhi, disepakati oleh bersama baik oleh murid dan oleh guru. Sedangkan misal kalau dari bisa diubah itu Bapak Ibu, tidak harus misal dari semester 1 sampai akhir semester itu sama, tidak, bisa berubah tergantung situasi di kelas, bagaimana misal ada yang sesuatu yang kurang pas nanti bisa diubah. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, berlaku begitu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, di sini saya memberi contoh keyakinan kelas pada kelas 5. Yang pertama, untuk keyakinan sekolah di sini terkait dengan nilai disiplin. Contohnya, datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata yang sopan. Itu tadi terkait nilai disiplin. Selanjutnya, nilai religius. Nilai religius contohnya mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, membaca juz amma di awal pembelajaran, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, nilai peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Dan yang terakhir ada nilai toleransi. Contohnya, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua teman, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, dan menghargai orang lain. Kemudian tadi itu tentang keyakinan sekolah yang bisa disepakati oleh semua warga sekolah. Ini lebih khusus lagi pada kelas. Di sini saya mengambil contoh kelas 5. Ini ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghargai guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Itu tadi contoh keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Tentunya manusia itu semua membutuhkan kebutuhan dasar ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik, ada sebuah cerita. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Bu Ambar tadi dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira pernah terjadi tidak di kelas
kelas Bapak Ibu guru semua? Teman yang meminta paksa makanan temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Misal kita bayangkan saja, misal di kelas kita ada salah satu anak yang sukanya itu minta paksa jaluk jajan koncone. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menasihati. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Ibu melakukan hal itu? Kira-kira alasannya apa? Anak yang suka minta makanan ke temannya. Apa? Lapar. Oh, pilih. Oh, nggak bisa mau ya, banyak alasannya. Nah, iya. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Tentunya kita sebagai manusia membutuhkan 5 kebutuhan tersebut, ya Bapak Ibu. Setuju? Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, bagaimana peran posisi kontrol itu seperti apa? Kelima posisi kontrol yang tadi itu bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Sekarang ini ada video, silahkan disimak. Yang pertama ini posisi kontrol sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi terkait posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, tentunya kita sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja pernah melakukan hal tersebut, ya atau tidak? Ya. Ya, saya sendiri terkadang pun masih. Nah, posisi penghukum itu biasanya seperti ini, berbicara dengan nada tinggi, nyentak, ya, menghadik, menunjuk-nunjuk, membentak, menyakiti, dan menyindir. Tadi di video ada benar, kamu malas sekali, kamu pemalas. Nah, itu menghadik, membentak. Dan ada hukuman. Hukumannya itu bisa hukuman fisik dan ataupun psikis. Tadi kalau di video dijelaskan ada hukuman apa tadi? Yang memperhatikan apa? Lari ke lapangan basket 3 kali awalnya, karena membantah malah ditambah 5 kali. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa ketika kita memposisikan sebagai penghukum? Nah, ini yang pertama
Selanjutnya kita ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini tadi tentang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana? Biasanya itu kalau posisi kontrol seperti ini berbicaranya dengan nada tenang cenderung lembut, tapi kata-katanya itu cenderung menyalahkan murid. Jadi kata-katanya akan membuat murid itu merasa bersalah. Saya yang salah berarti. Terus apa dampaknya untuk murid pada posisi ini membuat rasa bersalah? Yang pertama, membuat murid merasa bersalah dan mendapatkan identitas gagal. Dan yang kedua, murid akan merasa rendah diri, ya, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ya. Itu tadi dampak dari posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya kita ke posisi kontrol yang ketiga. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang banget bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak ditinggal Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Demi ibu. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi posisi sebagai teman. Mungkin terlihat lebih asik ya, lebih nyaman untuk anak ini. Karena anak merasa tidak terintimidasi, merasa nyaman. Tapi sebenarnya ada dampaknya juga. Nah, dari posisi teman itu kan biasanya suara guru akan ramah, seperti tadi di video. Karena kita memposisikannya sebagai teman dari murid. Cenderung bersedia juga untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Tapi ternyata dampaknya pun sebenarnya juga kurang baik untuk murid. Murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Jadi itu kadang murid akan bersedia
baiknya hanya kepada misal di sekolah kita ada seorang guru yang posisinya sebagai teman, misal tak contohkan saya saja misal ya, saya. Tapi nanti anak-anak itu kan bersikap baiknya cuma dengan saya. Misal ini berperilaku baiknya gara-gara saya, tapi tidak dengan yang lain. Nah itu kan juga kurang pas. Selanjutnya murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena tadi ada faktor ketergantungan pada satu orang tertentu, itu terkait posisi sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau bisa dilihat dari video tersebut. Posisi pemantau itu hanya mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Nah itu disambutkan dengan peraturan ini ya. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Dan guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seperti tadi Naren yang terlambat ditanya masuknya jam berapa terkait peraturan masuk sekolah. Permantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Tadi konsekuensinya harus setelah istirahat mengikuti mengerjakan tugas. Nah, dampak dari posisi pemantau itu sendiri, murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Taunya ya, ketika dia salah, konsekuensinya misal tadi mengerjakan tugas pas jam istirahat, ya itu aja. Mereka nggak tahu nilai-nilai kebajikan apa yang akan dituju karena tidak dijelaskan oleh guru tadi. Selanjutnya, murid tidak sepenuhnya mandiri. Itu terkait posisi guru sebagai pemantau. Sekarang posisi yang terakhir sebagai manajer. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memberikan keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana cara memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menjawab alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren berbicara di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah masuk sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren
kasih. Nah, ini dia posisi di antara kelima posisi kontrol yang paling disarankan. Nah, dari posisi manajer itu merupakan posisi kontrol yang paling disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kita membimbing murid untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Dan dampak dari posisi manajer itu sendiri, murid menjadi mandiri dan percaya diri serta dapat menyelesaikan masalah. Nah, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Apa? Manajer. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Posisi apa? Manajer. Setuju. Nah, posisi manajer, di posisi ini guru dapat menanamkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Nah, itulah posisi yang kita harapkan dapat diterapkan kita sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Selanjutnya kita menginjak ke segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai keinginan yang ideal didasarkan pada keyakinan kelas. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ini tentunya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kata-katanya biasanya seperti itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan ini ada menstabilkan identitas. Di tahap ini biasanya kata-kata yang digunakan itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kata-kata yang biasa digunakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu beberapa tahap di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama ya, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kata-kata itu ternyata sangat mempengaruhi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kalau kita tahu anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasan yang melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada pada dalam posisi siswa, dan karena
anak itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Tahapan selanjutnya ini masih validasi yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu tidak telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat yang di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu semuanya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghargai ini akan memvalidasi kebutuhan mereka seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir tahapan dari segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti apa? Itu contoh-contoh pertanyaan tentang keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, di sini sebelumnya kemarin saya sempat mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Ini saya berbagi. Ini ada video praktik saya berbagi praktik baik. Ini terkait tadi anak yang tidak mengerjakan tugas. Masih ada satu lagi. Ini tentang anak yang makan di kelas. Tete.
Nah, itu tadi terkait praktik baik saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak. Tentunya kita sebagai guru di sekolah akan menemui berbagai macam permasalahan pada murid kita. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama menebalkan identitas itu sehingga anak-anak itu tidak langsung merasa bersalah. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan tadi yang terakhir itu tentang keyakinan. Nah, restitusi dari kesimpulannya adalah restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal, dan sebuah upaya agar setiap tindakan kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Nah, dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih pendidikan dan benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Nah, di situ kuncinya, di situ ya Bapak Ibu, karakter. Oke. Jadi anak tidak hanya belajar buku-buku pelajaran, tapi kita perlu meningkatkan pendidikan karakter. Nah, demikian Bapak Ibu paparan saya terkait budaya positif. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Coba ke tangan. Oke, Dunia. Apa Dunia? Pertanyaan saya, mengapa kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa dari Dunia. Nah, mengapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Tadi sempat saya singgung, kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Yaitu adalah untuk meningkatkan itu karakter. Okay? Kita perlu meningkatkan pendidikan karakter ke anak. Jadi anak itu tidak hanya pintar dalam pelajaran, tapi mereka mempunyai karakter-karakter yang baik, yang sudah ada pada profil pelajar Pancasila tadi. Ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus ada bergotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Diharapkan dengan budaya positif yang kita terapkan di sekolah, anak-anak mempunyai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, sehingga menjadi karakter yang sudah tertanam pada diri anak dan akan menjadi bekal pada kehidupan mereka ke depan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Pak Nana, monggo. Saya mau bertanya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, keyakinan kelas yang efektif itu adalah keyakinan kelas yang dibuat secara bersama. Jadi yang pertama itu kita menanyakan pendapat-pendapat dari anak. Kita tampung semuanya, baik itu baik yang positif, negatif, kita tampung semuanya. Kemudian kita kelompokkan nilai-nilai kebajikan apa yang mengarah pada keyakinan kelas itu. Misal nanti masih ada kalimat yang negatif, misal ada tidak boleh makan di kelas, itu nanti kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu kita sepakati, kita tulis dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Dan kalau memang sudah ditulis itu nanti bisa ditempel di kelas seperti itu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oh siap, monggo Pak Sukono. Saya mau bertanya, apakah keyakinan di kelas itu dapat berubah? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah keyakinan kelas itu dapat berubah? Tadi sempat saya jelaskan di depan, keyakinan kelas itu bisa dirubah atau tidak. Coba yang lain masih ingat tadi keyakinan
Bisa. Bisa. Ya. Berbeda dengan peraturan nggih. Keyakinan kelas itu dapat ditinjau dari beberapa waktu. Mau seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, tergantung kelasnya masing-masing. Sekiranya misal di poin ke-7 ada sebuah keyakinan yang dirasa kurang pas, itu bisa dirubah. Kita namun pendapat anak-anak misal ini gimana baiknya, misal dirubah apa seperti itu. Misal atau memang ada yang mau ditambahkan juga boleh. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus misal dari awal semester sampai akhir itu sama terus, tidak. Semuanya menyesuaikan dengan kondisi kelas seperti itu agar keyakinan kelas itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dan kelas menjadi lebih efektif seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oh iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di hari ini untuk mendengarkan paparan saya terkait diseminasi budaya positif. Semoga apa yang sudah saya paparkan, kita sharing bersama tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya di sekolah kita tercinta ini di SD Negeri 3 Sembung Harjo. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung guys. Demikianlah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Nah, demikian Bapak Ibu paparan saya terkait budaya positif. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Coba ke tangan. Oke, Dunia. Apa Dunia? Pertanyaan saya, mengapa kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa dari Dunia. Nah, mengapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Tadi sempat saya singgung, kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Yaitu adalah untuk meningkatkan itu karakter. Okay? Kita perlu meningkatkan pendidikan karakter ke anak. Jadi anak itu tidak hanya pintar dalam pelajaran, tapi mereka mempunyai karakter-karakter yang baik, yang sudah ada pada profil pelajar Pancasila tadi, ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus ada bergotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif. Diharapkan dengan budaya positif yang kita terapkan di sekolah, anak-anak mempunyai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, sehingga menjadi karakter yang sudah tertanam pada diri anak dan akan menjadi bekal pada kehidupan mereka ke depan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Pak Nana, monggo. Saya mau bertanya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, keyakinan kelas yang efektif itu adalah keyakinan kelas yang dibuat secara bersama. Jadi yang pertama itu kita menanyakan pendapat-pendapat dari anak. Kita tampung semuanya, baik itu baik yang positif, negatif, kita tampung semuanya. Kemudian kita kelompokkan nilai-nilai kebajikan apa yang mengarah pada keyakinan kelas itu. Misal nanti masih ada kalimat yang negatif, misal ada tidak boleh makan di kelas itu. Nanti kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu kita sepakati, kita tulis dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Dan kalau memang sudah ditulis itu nanti bisa ditempel di kelas seperti itu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oh
Saya mau bertanya, apakah gaya ganti kelas itu dapat berubah? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah keyakinan kelas itu dapat berubah? Tadi sempat saya jelaskan di depan, keyakinan kelas itu bisa dirubah atau tidak? Coba yang lain masih ingat tadi keyakinan kelas itu bisa dirubah atau tidak? Bisa. Bisa. Ya. Berbeda dengan peraturan G. Keyakinan kelas itu dapat ditinjau dari beberapa waktu. Mau seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, tergantung kelasnya masing-masing. Sekiranya misal di poin ke-7 ada sebuah keyakinan yang dirasa kurang pas, itu bisa dirubah. Kita namun pendapat anak-anak misal ini gimana baiknya, misal dirubah apa seperti itu. Misal atau memang ada yang mau ditambahkan juga boleh. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus misal dari awal semester sampai akhir itu sama terus, tidak. Semuanya menyesuaikan dengan kondisi kelas seperti itu agar keyakinan kelas itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dan kelas menjadi lebih efektif seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oh iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di hari ini untuk mendengarkan paparan saya terkait diseminasi budaya positif. Semoga apa yang sudah saya paparkan, kita sharing bersama tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya di sekolah kita tercinta ini di SD Negeri 3 Sembungharjo. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita tutup